Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Danan Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas UAS pengantar akuntansi biaya dengan tema konsep biaya. Konsep biaya adalah suatu pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan akan memberikan keuntungan atau bermanfaat pada saat ini atau masa yang akan datang. Biaya dapat dibedakan atas biaya cost dan beban expense. Konsep biaya, klarifikasi biaya menurut waktu pengakuan yaitu timing recognition, yaitu biaya produk atau produk cost adalah biaya yang terjadi dalam rangka membuat produk. Biaya tersebut sifatnya melekat pada produk. Biaya produk akan dipertemukan dengan pendapatan pada periode di mana produk tersebut dijual. Selama produk belum dijual, biaya produk tetap akan melekat pada produk persediaan. Karena melekat pada produk, selama produk menjadi persediaan, biaya produk disebut sebagai biaya persediaan. Biaya periode atau period cost adalah biaya yang terjadi dalam satu periode yang tidak ada kaitannya dengan pembuatan produk. Biaya periode sifatnya tidak melekat pada produk dan akan dipertemukan dengan pendapatan untuk menghitung laba rugi pada periode yang bersangkutan. Klarifikasi biaya berdasarkan penurusan biaya yaitu A. Biaya langsung atau direct cost, yang artinya adalah biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke sasaran biaya atau objek biaya. Dan B. Biaya tidak langsung atau indirect cost adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke sasaran biaya atau objek biaya. Penelusuran biaya ke objek biaya yaitu biaya langsung, biaya tidak langsung. Klarifikasi biaya berdasarkan hubungan dengan produk yaitu A. Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Untuk biaya non-produks adalah biaya yang tidak berhubungan dengan proses produksi, yang terdiri dari biaya penjualan dan biaya administrasi umum. Biaya penjualan adalah biaya yang diperlukan untuk menjual suatu barang atau jasa. Contoh biaya penjualan adalah biaya iklan, komisi penjualan, biaya pengiriman barang, biaya pelayanan pelanggan, dan lain-lain. Biaya administrasi umum adalah biaya yang diperlukan selama operasi bisnis. Lalu ada arus fisik manufaktur. Biaya bahan baku atau raw material adalah biaya yang digunakan untuk membeli bahan di mana bahan tersebut digunakan untuk membuat barang jadi. Biaya bahan baku dapat dibedakan yaitu A. Bahan baku langsung atau direct material, yaitu bahan baku yang dipakai secara langsung untuk proses langsung. Contohnya yaitu kayu yang dipakai untuk membuat mebel, kain untuk membuat pakaian, karet yang dipakai untuk membuat ban, tepung untuk membuat kue, dan lain-lain. Dan bahan baku tidak langsung atau indirect material adalah bahan baku tidak langsung, sering juga disebut bahan penolong. Yang termasuk bahan penolong adalah bahan-bahan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu produk, tetapi pemakaiannya relatif kecil atau pemakaiannya sangat rumit untuk dikenali di produk jadi. Contoh yaitu paku, lem kayu dalam penghias kue, dan lain-lain. Biaya tenaga kerja atau labor cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar gaji atau upah karyawan di bagian produksi. Biaya tenaga kerja dapat dibedakan yaitu biaya tenaga kerja langsung adalah gaji atau upah tenaga kerja yang diberikan kepada pekerja secara langsung berhubungan untuk memproses bahan baku menjadi barang jadi. Contohnya baker untuk membuat roti, koki untuk membuat makanan di rumah makan, tukang jahit yang menjahit pakaian, dan lain-lain. Untuk biaya tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor adalah gaji atau upah tenaga kerja yang diberikan kepada pekerja yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi tetapi
bekerja di bagian produksi. Selanjutnya ada C, biaya penyusutan pabrik. Contoh biaya penyusutan mesin pabrik, biaya penyusutan gedung pabrik, dan lain-lain. D, biaya lain-lain pabrik, contohnya biaya listrik dan air pabrik, PBB pabrik, angkutan pabrik, biaya pemakaian peralatan pabrik, biaya asuransi pabrik, biaya pemakaian minyak pabrik, dan lain-lain. Klarifikasi biaya berdasarkan terminologi biaya yaitu A. Biaya utama atau prime cost adalah biaya yang merupakan penggabungan dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. B. Biaya konversi atau conversion cost adalah biaya yang merupakan penggabungan dari tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Contoh 1. Bahan baku langsung atau tenaga kerja langsung, overhead pabrik, biaya utama dibagi ke biaya konversi data. Biaya suatu usaha kecil yang di bulan Juli 2015 per unit adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku langsung yang berhasil dihimpun adalah 8.500, biaya tenaga kerja langsung adalah 5.000, dan biaya overhead pabrik adalah 10.000. Biaya utama sama dengan bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung. Biaya utama sama dengan 8.500 tambah 5.000. Biaya utama hasilnya 13.500. Untuk biaya konversi sama dengan tenaga kerja langsung plus biaya overhead pabrik. Biaya utama sama dengan 5.000 ditambah 10.000. Biaya utama sama dengan 15.000. Klarifikasi biaya berdasarkan volume produksi yaitu A. Biaya variabel adalah biaya yang berupa sebanding dengan perubahan volume produksi dalam rentang relevan tetapi secara per unit tetap. Contoh bahan baku langsung, perlengkapan biaya penjualan dan lain-lain. B. Biaya tetap adalah biaya yang secara totalitas bersifat tetap dalam rentang relevan tertentu, tetapi secara per unit berubah. Contoh gaji bagian produksi, pajak properti, dan lain-lain. C. Biaya semi variabel adalah biaya di dalamnya mengandung unsur tetap dan mengandung unsur variabel. Contoh biaya listrik, biaya air, dan lain-lain. Konsep biaya klarifikasi biaya berdasarkan periode waktu yaitu biaya pengeluaran modal adalah biaya yang dikeluarkan untuk memberikan manfaat di masa depan dalam rangka waktu yang panjang dan dilaporkan sebagai aktiva. Contoh pembelian mesin dan peralatan. Biaya pengeluaran pendapatan adalah biaya yang memberikan manfaat untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban. Contoh penyusutan mesin dan peralatan harus biaya produksi. Apabila biaya produksi muncul, maka biaya tersebut akan dicatat sebagai persediaan. Pada perusahaan manufaktur terdapat 3 jenis persediaan, yaitu A. Persediaan bahan baku, yaitu adalah bahan baku yang dibeli di mana nanti akan dipakai untuk membuat satu produk. B. Persediaan barang dalam proses. Work in process inventory adalah produk yang sudah ada di bagian proses produksi, tetapi produk tersebut belum selesai. C. Persediaan barang jadi atau finished good inventory adalah barang jadi yang sudah siap diproses tetapi belum berhasil dijual. Arus persediaan di neraca yaitu persediaan baku atau bahan baku BB, lalu awal bahan baku ditambah pembelian sama dengan bahan baku yang tersedia untuk produksi. Lalu ada persediaan barang dalam proses atau BDB sama dengan persediaan awal BDP ditambah bahan baku yang ditransfer ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik sama dengan total biaya produksi dikurang barang yang sudah siap dan transfer ke BJ sama dengan persediaan akhir BDP. Lalu persediaan barang jadi BJ, persediaan awal BJ tambah barang yang sudah siap dan ditransfer dari BTP sama dengan biaya yang tersedia untuk dijual dikurang harga pokok penjualannya sama dengan persediaan akhir barang jadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.